Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Ngorek, ngobrolin semua tentang forex. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, like, dan juga nanti jangan lupa meninggalkan komen. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Halo teman-teman, tanggal 3 Februari jam 22:24 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara profit berjalan 2,4 dolar. Kita lihat di 1H bikin jantungan ya teman-teman ya. Semalam sudah turun ya. Semalam saya sempat lihat equity-nya sudah sampai 12,5-an ya. Turun pagi, menjelang pagi naik lagi sampai siang menjelang sore hingga tadi malam jam 8-an ya, turun lagi, ini naik lagi. Jantungan ya teman-teman, profit gak profit, tenang aja teman-teman ya. Sekalian kita melatih emosi dan kesabaran ya. Yang penting kita punya trading plan yang bagus, perkiraan yang bagus, analisis yang bagus. Namanya analisis kan bisa saja ada dua kemungkinan ya, tepat dan meleset ya. Jadi kita nggak usah khawatir dengan tepat atau melesetnya. Kalau tepat ya baik, kalau meleset ya diperbaiki lagi analisisnya, dipertajam ya teman-teman. Ini saya coba memasang CCI yang baru. Ini ada CCI 14. Saya coba memasang CCI 20, saya ingin membandingkan ya, mana dari kedua CCI ini yang lebih tepat gitu ya parameternya. Teman-teman lihat yang CCI 20 sedikit lebih lambat ya, karena dia 20, sementara 14 itu lebih cepat ya. Tapi mana yang lebih akurat nanti saya ingin lihatnya ya. Kemudian kalau saya perhatikan di sini ada resisten yang cukup kuat ya. Di sini ada dihambat ya. Ini pernah terjadi pemantulan di titik ini, kemudian terjadi lagi pemantulan di titik ini, terjadi lagi pemantulan di sini bahkan juga ada, di sini ada, di sini juga ada. Jadi saya bikin garis ini ya, kuning ini ya, horizontal line ini. Ini sepertinya resisten dan support yang kuat ini ya. Kalau kita perhatikan bolak-balik terus di situ ya, mantul-mantul terus. Sekalinya ini lewat ke bawah, tembus ke bawah, kemungkinan besar dia akan longsor ke bawah ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat MACD-nya, MACD di 4H, ini barnya masih lebih rendah dari garis-garis merahnya ya. Kemudian di 1D juga MACD-nya barnya lebih rendah dari garis merahnya ya. Kemudian CCI 14 mengarah ke minus 100, CCI 20 ada di 4 ya. Kemungkinan dia juga akan mengarah ke 100, tapi kalau lihat pergerakan ini ya, di sini di 0 dia memantul, di 0 dia memantul, di sini di 0 dia memantul. Nah, ini saya harus hati-hati ya, karena kemungkinan dia akan memantul juga mungkin ya. Tapi kalau dia tidak memantul, dia akan terus ke minus 100. Artinya harga di sini akan turun ke bawah ya, membentuk harga yang lebih rendah lagi. Dalam hal ini patokan saya ada di H1 ya, ada di H1 CCI ya. Ini dia motong naik, kemudian kemungkinan dia akan turun lagi ya. Kalau kita lihat ini ya, kemungkinan dia akan turun. Kalau dia turun, kemungkinan dia akan lebih rendah dari titik ini ya, sehingga dia membentuk titik yang lebih rendah lagi. Kalau dia sudah membentuk titik yang lebih rendah lagi, kemungkinan besar dia akan turun agak jauh ya. Sementara kalau kita mau lihat dari time frame yang lebih pendek, jarak dekat ya, ini lebih berfluktuatif ya. Teman-teman bisa lihat naik ya, bikin jantungan, turun lagi, naik lagi, bikin jantungan, turun lagi ya. Saya sangat merekomendasikan untuk melihat
time frame yang agak tinggi ya, agak panjang. Kenapa? Time frame yang panjang itu lebih stabil ya, atau lebih apa ya, goncangannya lebih kecil gitu ya dibanding time frame yang lebih rendah 30 menit atau 15. Itu naik turunnya, fluktuatifnya itu jauh lebih terasa ya. Nah, ini yang seringkali membuat ketegaran hati kita hancur ya. Kelihatan, waduh kok naik, wah kok turun. Kita buru-buru ambil langkah, keliru, Jadi kita coba lihat di time frame yang agak panjang ya. Nanti time frame yang pendek, kalau teman-teman ingin menggunakan time frame yang pendek, itu digunakan untuk menentukan titik keluar masuknya ya. Maksudnya titik untuk mengakhiri dan membuka posisi ya. Ini karena saya sudah punya 3 posisi, nanti saya akan pakai time frame 15 atau 30 menit untuk mengakhiri posisi ya. Misalnya seandainya saja nanti dia sudah turun terus ya, misalnya di H4 di sini dia sudah turun terus membentuk harga yang lebih rendah ya, kan suatu saat dia akan koreksi ya. Nah, untuk mengetahui titik terendahnya saat dia akan hendak mulai naik, nanti saya akan menggunakan time frame yang lebih pendek, 30 menit atau 15 menit. 15 menit lebih akurat, tapi biasnya atau bukan biasnya ya, gangguannya, jantungannya lebih banyak ya. 30 menit cukup akurat, tapi kadang sedikit telat ya, nggak apa-apa ya. Tergantung kita mau memanage resikonya atau menerima resikonya sejauh apa gitu ya. Kalau yang time frame pendek kemungkinan kelirunya lebih besar, tapi kalau pas akurat sekali ya. Tapi kalau yang time frame agak tinggi cukup moderat, bisa diterima ya, cukup akurat, tapi juga kalau meleset ya cukup meleset juga gitu. Oke, nanti kita akan pantau terus perkembangan harga. Mungkin hari ini agak malam ya tidurnya, karena ini dia akan melihat apakah ini akan tembus atau enggak. Mungkin nanti sekitar jam 11 atau setengah 12-an mungkin ya, sampai jam 12-an mungkin kita akan lihat nanti ya. Oke, kita akan lanjut videonya nanti. Halo teman-teman, sekarang tanggal 4 Februari jam 12.29 atau hampir setengah 1 siang. Tadi sambil rapat saya sempat memantau perkembangan trading, dan saya menilai sudah sampai di titik yang cukup rendah ya. Jadi tadi di sini kok sebentar. Tadi di sini ya, sekitar di sini saya sudah close 3 posisi saya, dan sekarang equity-nya menjadi 13,56 dolar ya. Dari modal hari Senin 7,44 dolar, sekarang hari Kamis menjadi 13,56 dolar, sekitar 90% ya. Dalam waktu 4 hari, lumayan teman-teman. Nah ini saya tidak akan buka posisi dulu, karena perkiraan saya dia akan koreksi dulu ya teman-teman. Ini dia sudah non leg zigzag dan semafornya sudah muncul di H1, CCI 20 dan CCI 14 sudah mulai mengarah ke atas. Kemudian di 30 menit juga sama, semua sama, 15 menit juga sama ya. Jadi saya masih menunggu untuk 15 menit ini dia naik ke atas, CCI-nya naik ke atas, terus baru tembus lagi dari atas ke bawah ya, baru saya mau buka lagi posisinya nanti. Atau di 30 menit ya, 30 menit saya tunggu CCI 14 atau CCI 20 naik sampai menembus
100 ya, kemudian dari atas masuk ke 100 lah, baru saya akan buka sell lagi nanti ya. Kenapa saya buka sell lagi? Karena kemungkinan ini masih akan menyentuh ini Bollinger Band ya, yang di bawah ini kemungkinan ya. Demikian juga ini kemungkinan dia masih akan turun ke 35.79 atau bahkan di sini ya 1.35.19. Tapi tidak menutup kemungkinan juga seperti ini ya, seperti yang ini ya. Tidak menutup kemungkinan juga dia turun tidak sampai menyentuh Bollinger Band yang bawah, dia naik lagi. Tidak menutup kemungkinan ya. Jadi saya menahan diri dulu untuk tidak open posisi dulu sambil mengamati situasi. Ada dua hal yang perlu saya amati, mungkin teman-teman juga bisa mengikuti nanti di 15 menit atau di 30 menit ya. 15 menit atau 30 menit saya akan menunggu keluarnya, mungkin teman-teman tahu yang namanya Elliott Wave ya. Jadi misalnya ini di 30 menit, misalnya ini di 30 menit ya, ini kan dia sebentar lagi atau suatu saat ini akan koreksi ya, akan naik ke sana gitu ya, naik ke atas. Kemudian mungkin dia akan muncul semafor level 1 atau level 2 begitu ya. Kemudian kan dia akan balik lagi, turun lagi. Kemungkinan kalau dia bisa tembus ke semafor yang bawah ini lebih dalam lagi, berarti dia akan turun lagi ya. Tapi kalau dia muncul semafor 1 atau semafor 2 atau bahkan semafor level 3 yang posisinya lebih tinggi dari semafor 3 yang di bawah ini, maka kemungkinan besar dia akan mantul kembali ke atas ya, seperti cerita ini ya, seperti kejadian ini. Jadi kemungkinan kalau dia nggak tembus bawah, dia akan naik lagi. Begitu ya. Jadi saya akan menunggu di 15 atau 30 menit munculnya Elliott Wave ya. Baru setelah itu saya akan bisa menentukan apakah akan buka posisi sell atau buy ya. Tapi kalau nanti sore saya lihat sikon ya, kalau misalnya nanti sore ada kesempatan untuk buka posisi cepat ya, buka tutup cepat, mungkin saya akan ambil kesempatan itu. Tapi nanti kita lihat aja ya, saya tidak mau buru-buru buka posisi. Pengalaman buru-buru buka posisi, salah posisi, dan akhirnya MC ya. Jadi kita harus sabar menantikan, nggak boleh serakah dan nggak boleh buru-buru ya. Harus trading harus di planning dengan baik. Saya rasa itu untuk trading kali ini. Video kali ini saya akhiri. Kita akan sambung di video berikutnya dengan buka posisi yang baru berikutnya untuk menjadi satu sesi video yang baru ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan happy trading.